الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. Baca istighfar al-kabir 3 kali. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadh-dhunub. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawat 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha miftahul jannah la ilaha Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la 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 illallah la illallah la illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca kulhu 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Baca zikir Nabi Yunus 7 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni zalimin. La ilaha illa inni kuntu minaz zalimin. La anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Baca Sayyidul Istighfar, ikutin bareng-bareng. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adz-dzunuba illa anta. Istighfar kepada Allah subhanahu wa hadirkan Allah dengan Bapak Ibu lihat di masjid, banyak banget kepada Allah, hadirkan selalu kawasan kita, selalu melihat kita dan selalu menyertai kita. Bareng-bareng ikutin bareng-bareng. Allahu syahidi, Allahu nadhiri, Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna wa azamna alla na'uda ilal ma'asi abadan bi rahmatika
يا أرحم الراحمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita berdoa ya. Allahumma ya karim, Allahumma ya rahim. Allahumma bihaqqil fatihah, sirril fatihah, bi barakatil fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham ya dafil bala ya Allah, dafil bala ya Rahman, ya dafil bala ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka al-amna was-salamah wa ri'ayata wal himayah war-rahata fi qulubina. Allahumma asghil qulubana bi dzikrik wa zayyin alsinatana bi syukrik wa waffiq abdanana bi qiyami amrik wa inna min ribali makrik farhamna innaka antal khairur rahimin waftah lana innaka antal khairul fatihin warzuqna innaka anta khairur raziqin. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakan fi wa in kana fis samai fanzilhu wa in kana fil ardi fa'khidhu wa in kana ba'idan faqribhu wa in kana haraman fatahhirhu. Allahumma inna nas'aluka atayakal makhsusata lil qulub wal ma'arif al ilahiyyah wal anwar ar rabbaniyah wal ahwal an nabawiyyah wal akhlaq al qur'aniyyah. Allahumma shrah bi salati ala nabi sudurana wa yassir biha umurana waqdi biha duyunana wastur biha uyubana waghfir biha dhunubana wa khatayana wasahih biha afkarana wa taqabbal biha taubatana wa jammilna biha akhlaqana bi akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekarang ikutin saya istighfar, nanti di tengah-tengah pas kata-kata faqdi hajati, ya Allah tunaikanlah hajat-hajatku. Jangan berdoa ya, khusus utama doain saudara kita yang di Indonesia, keluarga, orang tua, doain semuanya ya, anak-anaknya sebut namanya. Lalu doakan juga kita yang di sini biasanya mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim aw hamamtu bihi ya Allah ya Allah ya Allah salli ala habibika wa khalilika wa safiyyika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa qadi hajati. Ya, sebutin hajat-hajatnya. Doa yang mustajabah diantaranya doa sedang berpergian. Yang kedua doa yang ala zahril ghaib, kita jauh dari pandangan keluarga kita, kita doain.
وتقبل 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 دعوتي وعجلي بالإجابة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Semoga doa kita Allah kabul, Allah ijabah, karena salah satu keutamaan doa Allah kabulkan doa ala safar dan berpergian, kedua ala zahrul ghaib. Tentunya kita mendoakan saudara-saudara kita yang jauh di pandangan kita, semoga mereka dijaga Allah, dipelihara Allah, anak-anak kita walaupun enggak ada kita tetap dijaga Allah, dipelihara Allah, istri kita, anak kita, keluarga kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, kesempatan baik ini saya menyampaikan tadi yang kita baca ya secara hukumnya, pemahamannya agar menjadi amalan kita sehari-hari. Orang muslim itu beda dengan orang non-muslim. Orang muslim itu harus punya pegangan dalam hidupnya. Ya, kagak boleh bengong aja, nggak boleh. Bengong itu kesurupan. Gembira kelebihan juga nggak boleh. Sedih banget kelebihan juga kagak boleh. Ya, hatinya harus hudur selalu bersama Allah, harus ingat kepada Allah, lisannya selalu bersyukur memuji Allah, anggota tubuhnya juga memuji Allah. Nah, sedikit bicara tentang keutamaan zikir, ya. Ayatnya sudah jelas banyak, kata Allah, "Fadhkurullaha dzikran katsiran." Sebutlah Allah sebanyak-banyaknya, ya. Ini umum, laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak semuanya disuruh untuk mengingat Allah, ya. Maka salah satu tugas Nabi adalah memperkenalkan kepada umatnya tentang siapa pencipta alam ini, siapa yang menciptakan kita, ya, siapa yang menciptakan seluruh alam ini, siapa yang wajib kita sembah. Tanpa kita mengenal Allah dengan baik, maka ibadah kita nanti suka mencang-mencong, ibadah kita suka error-error. Kenapa? Kita belum mengenal Sang Khalik yang kita sembah. Sama dengan seorang yang bekerja dengan bosnya, dia mengenal watak bosnya dengan baik, apa maunya dengan baik, maka dia akan bisa melayani bosnya, memperlakukan bosnya, berinteraksi dengan bosnya menurut yang bosnya inginin. Begitu juga dengan Allah, ya. Allah hanya minta kita untuk mensucikannya, untuk membesarkannya, untuk mengagungkannya, dan untuk menghambakan diri kepadanya. Allah adalah ma'bud, zat yang disembah. Kita adalah abdun, hamba yang menyembah. Perilakunya, perbuatannya namanya ibadah. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah, ada ibadah yang wajib, ada ibadah yang sunnah, ada ibadah yang mengangkat derajat kita, ada ibadah yang untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, ya. Ada ibadah itu membersihkan dosa-dosa kita. Nah, paling mudah zikiran ibadah itu adalah berzikir. Orang yang kagak zikir, orang yang lemah, karena berzikir kagak wajib punya wudhu, di mana saja boleh berzikir, dalam kondisi apa saja boleh berzikir, berjalan lagi duduk, bawa mobil, nunggu jualan, ya, tetap raganya bersama makhluk, bersama kerjaan, hatinya bisa berzikir. Nah, zikir kalau kita lihat di dalam Al-Quran dan susunan-susunan para nabi, para aulia, para orang salihin, itu ada yang namanya usulul zikir. Sapami sambil dibagikan snacknya, ya. Ada dasar-dasar zikir yang kalau kita lihat di semua kelompok, ya, itu pasti ada zikiran ini, 3 dasar ini. Dan tidak ada yang komplit, tidak ada yang kontra. Misalnya kita lihat zikiran di teman-teman ikhwan muslimin,
atau di kelompok PKS pasti ada 3 zikiran ini. Lihat ke zikiran jamaah tabligh pasti ada ini. Ke Hizbut Tahrir pasti ada ini. Di kelompok-kelompok Thariqah pasti ada ini. Di zikirannya Alawiyin pasti ada ini. Di zikirannya Habib Al-Ratibul Haddad ada ini. Di Ratibul Atas ada ini. Ma huwa usulul dzikr. Apa itu dasar-dasarnya zikir? Ya. Dasar-dasar zikir jamaah sekalian ada 3. Ini yang asasi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Tidak ada yang komplain. Adapun berikutnya yang lain itu kreasinya, pembimbingnya, mursyidnya, ya, dan lauknya dia menyusun ini dulu. Itu pun juga nggak sembarangan. Disusunnya dengan apa? Dilihat bagaimana hadis-hadis Nabi, ya, disusun agar semuanya punya hikmah yang kita baca. Oleh karena itu zikir pertama kali nutupnya harus benar, lalu menghadirkan yang kita sebutkan. Zikir kepada Allah yang menghadirkan Allah. Ya, kita awali saja di sini diawali dengan ungkapan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, kita minta sama Allah tuh dalam hari-hari ini selalu, di pagi hari, di sore hari kita berdoa berzikir ini. Ini zikirannya baca pagi sore. Pagi itu kalau bisa pada subuh, nggak sempat, ya setelah subuh nggak sempat, waktu duha nggak sempat, pokoknya sebelum zuhur upayakan baca zikiran pagi. Ya, nanti sore baca lagi. Kapan waktunya? Baiknya pada asar. Wah, asar lagi sibuk banget. Pada maghrib masih nggak sempat. Pada isya masih panjang sampai sebelum subuh deh tuh. Pokoknya dibaca zikir sore hari. Harus 2, ya, pagi sore. Kenapa? Kita ada hikmah-hikmahnya, ikatan-ikatannya. Taib yang pertama tadi kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kemudian yang kedua urutannya, ini kita baca apa? Kita baca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Nah, ini dinamakan usul yang pertama, mohon ampun. Ya. Di antara ayatnya wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Minta ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Ya. Nah, istighfar itu banyak macam-macamnya. Istighfar yang baru saja kita baca, ulama menyebutnya ini istighfar al-kabir. Apa istighfar al-kabir? Kalau kita nelaah kitab-kitab ulama itu istighfarnya macam-macam, beda-beda uslubnya. Ya, yang terakhir kita baca itu ada Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar. Nanti kita bahas itu ya. Ada istighfar yang pendek aja, Astaghfirullahaladzim, ada gitu. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, ada gitu. Ya. Kalau yang ini istighfar al-kabir, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nabi dalam hari-harinya Bapak Ibu itu beristighfar. Bukan hanya istighfar, wa atubu ilaih, dan juga bertaubat. Ya, 70 kali atau 100 kali itu Nabi itu. Orang yang sudah diampuni dosa-dosanya. Juga sebagai tarbiyah buat umat. Inni astaghfirullah wa atubu ilaihi, katanya fi kulli yaumin mi'ata marrah. Dalam riwayat lain 70 marrah. Ya. Oke.
Ada lagi istighfar yang kita baca kemarin lagi tawaf. Astaghfirullah min qauli wa fi'li wa niyati. Itu minta ampun. Astaghfirullah min qauli. Ya dosa-dosa lisan kita, suka bohong, ngomong yang jelek-jelek, ngomong yang enggak, menghibah orang, ya, dan lain-lain. Kemudian wa fi'li, dosa anggota tubuh kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, dan seterusnya. Kemudian wa niyati, dosa hati kita nih. Hati kita ada amradul qulub. Saya sering di mana-mana selalu mendengungkan amradul qulub. Karena orang-orang salafus saleh selalu lebih perhatian kepada bagian batiniahnya, dalamannya. Kedalamannya bagus melahirkan luarnya bagus. Ya. Dalamannya jelek, lahirlah amal-amal yang jelek. Maka ada istilahnya idza sa'a zununuhu, apabila prasangkanya buruk, maka sa'a fi'luhu, perbuatannya juga akan buruk. Zunun, prasangka itu ada di hati. Ya. Amal hati itu khusyuk, hudur, riya, ya, ujub, itu semuanya. Nah, istighfar yang tadi kita baca sekaligus doa, ya, itu namanya istighfar bersalawat. Boleh tuh benar diamalin, diajar ke jamaah, ya. Istighfar dibimbing, lalu waqdi hajati, ya, sebutin hajat-hajatnya. Kamu diamalin di rumah, orang yang biar dapat rezeki banyak, satu sekali tuh, jangan terganggu dengan bicara-bicara sama yang lain. Karena istighfar salah satu hikmahnya apa? Mendatangkan rezeki. Saya pernah menerjemah buku tahun 2006, saya kasih nama itu buku Kiat Kaya Menurut Islam. Di antaranya baca waqiah, salat duha, dan membaca istighfar. Ya, ini istighfar. Ya, di sini 3 kali aja. Untuk apa? Untuk tarbiyah, biar mudah, biar hafal gampang. Ya, pendek aja. Nanti kalau sudah urutan hafal, ingat istighfarnya 100 kali. Yang kedua, habis istighfar urutannya baca selawat. Ditandai dengan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalau di atas istighfar, ya, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nah, selawat ini sudah jelas dalilnya, ya, perintah Allah langsung. Bahkan ibadah-ibadah lain Allah memerintahkan, tapi Allah tidak pernah melakukannya. Tapi selawat Allah memerintahkan dan juga Allah berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat mereka senantiasa berselawat sama Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Nah, ya, pembedanya tentunya berbeda tingkatan nilainya, kapasitasnya. Selawatnya Allah kepada Nabi berbentuk rahmah, kasih sayang, cinta. Selawatnya malaikat bermuatan mohon ampun untuk Rasul. Selawatnya kita pertama bentuk taat kita sama Allah, disuruh berselawat sama Nabi. Kedua, bentuk cinta kita sama Nabi. Salah satu tanda-tanda orang cinta sering menyebut namanya. Makanya nanti ada satu tema, kalau kita jarang berselawat, kita nggak dikenal sama Nabi. Biasanya kalau tak kenal maka tak sayang. Ya, bagaimana kita berikan Nabi? Lisan kita nggak pernah berselawat sama Nabi. Ya, orang-orang soleh semakin soleh itu nggak lepas. Ya, karena dari Nabi lah pintu segala-galanya. Bahkan selawatnya makin banyak. Ya, menghadirkan ada yang sampai 1000, 5000, ya, menghadirkan hudur khusyuk. Taib. Nah, selawatnya ini seperti ini. Saya tambahkan sedikit ya, di buku saya Keindahan dan Hakikat Selawat saya sebutkan, kalau mau selawat yang pendek-pendek, misalnya jamaah pengen selawat tuh 1000 selawat, yang selawat pendek-pendek itu ada bimbingannya.
Awalilah dengan baca selawat Ibrahimiyah 1-3 kali. Baru selawat biasa, lalu ditutup dengan selawat Ibrahimiyah. Nah, itulah bimbingan dari gurunya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, Syekhuna Syekh Afandi, ya. Selawat ini masyru'. Lihat di setiap zikiran pasti ada istighfar dan selawat. Yang ketiga, kita membaca apa tadi? La ilaha illallah, kalimat tauhid ini. Maka diawali jadidu imanakum, ini hadis Nabi. Perbaharuilah imanmu dengan membaca la ilaha illallah. Dikuatkan lagi kata Nabi, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha. Sebaik-baik yang pernah aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumnya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan menyebut la ilaha illallah, insyaallah kita mengundang rahmatnya Allah, menguatkan tauhid kita. Dan menyebut nama Nabi, ya, tanda taat kita sama Allah dan apa? Bentuk kecintaannya, lalu bentuk harapan kita sama Nabi mendapatkan syafaat, ya, syafaatul uzma. Kalau orang saleh lain lagi, ada lagi lebih tinggi daripada tadi syafaat, ya. Pengen pahala, pengen lagi dapat apa? Fadl, pengen dapat keutamaan khusus dari Nabi, dididik langsung sama Nabi, diajarin Nabi, bertemu Nabi, mimpi Nabi, gitu ya. Nah, ini zikir yang ketiga, baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Juga baiknya 100 kali, ya. Kalau 100 itu ada bekasnya. Tadi selawat kenapa 10 kali aja? Karena ada hadisnya juga. Barang siapa yang baca selawat di pagi hari, ada hadis gitu, hina tusbihu, dan di sore hari hina tumsihu, ya, asra marat 10 kali, wajabat syafaati, didapat syafaatnya lagi. Kalau 3 belum apa-apa, nggak ada asarnya. Walaupun katanya 1 selawat berbanding 10 selawat, elegan. Tapi pengen berbekas di ruhaniyat kita. Kemarin di Madinah saya bilang apa? Upayakan setiap jamaah punya kenangan bersama Nabi. Hari-harinya di Madinah, di masjid, di hotel, di jalanan, selawat terus agar punya titik kenal kita kepada Nabi, ya. Kemudian yang berikutnya, setelah kita baca la ilaha illallah, baca apa? Baca kulhu. Kulhu ini, ya, ini menguatkan tauhid. Di Madinah, di Mekah ini katanya kalau nggak bisa baca Al-Quran penuh, bacalah Al-Baqarah. Al-Baqarah isinya tentang tauhid imaniyah, kuatan iman. Gantilah kalau nggak bisa baca ayat kursi, nggak bisa baca kulhu yang banyak, nggak bisa juga baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, baca kulhu 3 kali dapat apa? Pahala 1 kali baca Al-Quran. Nah, paling kagak kita biasa tiap pagi baca 3 kali kulhu, dapat kita tamat pahala Quran. Sorenya begitu juga, ya. Kemudian setelah itu kita membaca apa? Membaca zikir Nabi Yunus, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini la ilaha illa anta, ini ada kekuatan tauhid. Tidak Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanak, tanzih, apa tanzih? Mensucikan Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Ya, dari segala kekurangan, dari segala kelemahan. Allah punya sempurna, kamal segala-galanya. Ya, kita puji Allah. Baru kita ngaku inni kuntu minas, saya termasuk orang-orang yang zalim. Jangan bilang kiai saya nggak pernah zalim, berarti dia nggak paham makna zalim. Mana zalim dibagi 2, ya. Syaqah yang pertama, zalim itu berbuat dosa, dosa besar, dosa kecil, dosa mata, dosa tangis, itu namanya zalim. Kedua, lalai, hatinya lalai, lagi ibadah dia lalai, nggak
dia ke Allah itu zalim. Sedekah bagus kan, tapi hatinya minta ria, ujub, sum'ah, kita puji orang itu juga zalim. Ya. Jadi dari dosa dan dari ghaflah, lalai. Itu mengaku inni kuntum minaz zalimin. Ya. Apa hikmahnya? Fastajabna lahu, kami akan kabulkan respon. Wa najainahu, kami akan selamatkan dia. Wa najainahu minal gham. Gham ini sebuah simbol kesulitan, kesumpahan. Ya. Dalam ayat ini Nabi Yunus dia masuk ke laut, ditelan ikan apa? Ikan paus. Ikan bandeng. Ikan paus. Ikan yang gede ya. Paus apa hiu gede? Paus apa ikan hiu? Ya ditelan. Kan sudah nggak ada jalan kehidupan tuh. Secara ini kan sudah mati ditelan ikan. Tapi kata Allah, Yunus baca ini, la ilaha illa anta, aku tauhid. Tidak ada yang bisa menyelamatkan selain Engkau ya Allah. Tidak ada yang bisa menghidupkan selain Engkau ya Allah. Begitu tauhidnya. Tidak ada yang membuat saya sukses kecuali Engkau ya Allah. Semua begitu. Ya. Nah, itulah maka Allah selamatkan Nabi Yunus. Sahabat mendengar ayat ini bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, ahada khasun li Yunusa. Yunus isim alam, masuk huruf jar dan kata fathah. Ya Rasulullah, apakah ini ya khusus untuk Nabi Yunus saja? Karena berkenaan tentang Nabi Yunus. Kata Rasulullah, tidak. Ya, ayat ini untuk kita juga semuanya. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Nah, ada kadzalika. Demikian juga Allah akan menyelamatkan apa? Nunjil mu'minin. Orang-orang mukmin, kami akan menyelamatkan orang-orang mukmin ya yang istiqomah membaca ayat-ayat ini, mengamalkan tauhid ya. Jadi ini bagus banget. Saya kalau perjalanan selalu baca ini ya, kita kata di jalanan makanya kekuatan tauhid, memuji Allah, minta baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bahkan ulama Sayyidina Walid ya Al-Maliki menulis tentang ayat ini sampai 15 lembar masalah. Syarahnya begitu panjangnya dalam kitab beliau Fathul Ghaib ya. Kemudian berikutnya setelah kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, kita lanjut baca Sayyidul Istighfar. Kata Nabi, orang yang cerdas dia melazimkan membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari dan sore hari. Pagi sekali, sore sekali. Kalau dia mati, meninggal, wafat dalam kondisi waktu-waktu itu, ya dia terjaga dan dijadikan ahli sorga. Makanya Sayyidul Istighfar harus dihafalin. Ya, kita baca. Dan kita hafal aja di urutan wiridan ini nih. Paling ya nanti saya ijazahkan kepada jamaah. Jadi kita punya wiridan ke kantor yang bengong nyanyi aja, kemana mana ntar. Kemana kalau berpayai kotak bolanya. Jadi baca berzikir apa mak? Istighfar dalam bolanya. Allahumma anta rabbi. Ya, tadi bukunya dilihat lagi ya. Oke, kemudian selanjutnya setelah membaca Sayyidul Istighfar, coba kita baca dulu di situ ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Engkau menciptakan aku ya Allah. Wa ana abduka. Kita ngaku saya hamba-Mu ya Allah. Wa ana ala ahdika. Saya dalam perjanjian kepadamu ya Allah. Ketika di alam rahim kita ditanya sama Allah, "Hei makhluk yang baik, alastu bi rabbikum?" Qalu bala. Bukankah aku Tuhan kalian? Kita udah menjawab tuh, iya. Ya. Makanya kita juga disunahkan membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah pagi sore juga. Kalau sudah ngaku Allah menjadi Tuhan kita, maka semua qada, semua aqdar, ketetapan Allah
yang berlaku kepada kita harus kita terima, harus kita sabar, harus kita ridho. Ya. Kalau kagak, hancur agama kita, hancur tauhid. Nah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Semampuku alama abu laka, aku mengadu kepadamu binikmatika, aku mengakui ya nikmat-nikmatmu kepadaku. Abu laka binikmatika alaihi wa abu'u, dan aku juga mengaku ya dosa-dosaku kepadamu. Saya ulang, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. A'udzu, aku berlindung ya kepadamu, min syarri, dari kejahatan ma sana'tu. Oh, berarti dalam diri kita emang ada motif-motif kejelekan. Itulah yang namanya an-nafsu ammaratun bisu. Maka aku berlindung ya Allah. Sana'tu ya. Ini kalau udah bahasin so panjang banget ini. A'udzu bika min syarri, aku berlindung kepadamu min, dari syarri, dari keburukan ya, kejahatan, ma sana'tu, apa yang aku lakukan. Lalu abu laka bi nikmatika alayya, aku akui semua nikmat-nikmatmu kepadaku. Wa abu laka bi dzambi, aku akuin juga ya Allah dosa saya banyak banget ya Allah. Baru faghfirli, maka ya Allah maafkanlah dosaku. Faghfirli. Itu usul saja, saya ulang 3 kali agar rohani kita benar-benar merasa kita minta ampun kepada Allah. Faghfirli. Nah, dalam istighfar itu mohon ampun kepada Allah, dilihat ada sigot pakai fi'il mudhari, ada sigot pakai fi'il amr. Dalam kitab disebutkan dosanya sedang-sedang saja pakai istighfar. Istighfarnya pakai uslub fi'il mudhari, astaghfirullahaladzim. Tapi kalau dosanya gede-gede ya merasa pakai fil amr, faghfirli, ighfirli, rabbighfirli. Beda kan? Dilihat jamaah teliti, uslub istighfar ada menggunakan fi'il mudhari, ada menggunakan fi'il amr. Ya. Di sini pakai apa? Pakai fi'il amr. Ya. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah, engkau ya Allah ya. Kemudian habis itu kita baca zikir lafaz Allah tadi. Bagusnya penyebut Allah, hatinya di matanya dimerpejamkan, hadirkan Allahnya itu. Nah, ini hadir Allah bagaimana? Hadir Allah al-ma'bud yang kita sembah ya. Belum bisa merasakan kebesaran Allah, hadirin tulisannya lafaz Allahnya itu. Bikinlah Allah gede-gede di print atau ditulis, panggil foto terus yang gede ditulis, pandangin terus tuh. Kenapa Bapak Ibu masuk Masjidil Haram, Nabawi itu semuanya lafaz Allah semua. Bu, Pak, iya. Ibu-ibu, bapak-bapak ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kita lihat nggak banyak lafaz Allah di setiap tiang-tiang? Lihat nggak? Apa itu maksudnya? Itu agar kita selalu merasa Allah selalu meliput kita, Allah melihat kita, Allah ngawasin kita. Nah, ini namanya babnya bab muraqabah dan musyahadah. Hadirkan terus lafaz itu tuh, hadirkan ya.
seakan-akan kita dilihat, diawasi, ya, dan selalu bersama Allah. Sebutlah Allah, akhirnya Allah, Allah, Allah. Nah, menyebut lafaz Allah secara lughawi, secara linguistik dan secara syar'i, ya, ini dibenarkan. Nyebut lafaz Allah dengan lafaz pendek boleh, boleh. Allah, Allah, Allah boleh. Nek, dengerin dulu nanti baru ngobrol. Kalau nyebut lafaz Allah dengan panjang boleh nggak? Boleh. Itu azan panjang, Allahu Akbar, Allah panjang, boleh. Secara lughawi benar, secara syar'i benar. Ya. Bapak-bapak lagi jalan, kesandung, Allah, kan kaget tuh, Allah, pendek tuh, boleh, tawajuhnya ke Allah. Pak, itu rumah tetangganya kebakaran, ya Allah, panjang tuh, boleh. Artinya menyebut lafaz Allah jika ada orang yang mempermasalahkan secara tinjauan bahasa linguistik dibenarkan, dan secara syariat juga dibenarkan. Tawajuhnya kita mohon kepada Allah, kita mengadu kepada Allah. Allah, Allah. Nah, ini ajarin anak-anaknya sekeluarga, ya, sebelum tidur baca bareng-bareng. Lalu Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i. Rasakan Allah selalu melihat saya, ngawasin saya dan bersama saya. Nah, ini kalau dilazimkan seperti Imam Junaidi Al-Baghdadi mengawali perjalanan spiritualnya, dan hampir semua ulama begitu, lama-lama dia ada hadiah dari Allah, dikasih wa'iz, namanya penasehat dalam dirinya sendiri. Dia mau melakukan ini selalu merasa, oh ini enggak benar kata Allah, jangan. Oh ini Allah lihat, jangan. Terus begitu, dan ada rasa itu. Nah, rasa itulah muraqabah yang mahal, selalu merasa bersama Allah. Ya, katanya orang muslim kagak pernah berdua. Ingat, ada yang ketiga Allah, berempat, ada yang kelima Allah. Gitu, kagak pernah merasa kagak ada Allah. Ya, maka saya pernah menyampaikan sebuah cerita ketika ulama besar Imam Junaidi Al-Baghdadi pengen mengangkat khalifah berikutnya setelahnya. Itu yang diangkat bukan putranya, tapi yang diangkat adalah keponakannya. Sampai istrinya sendiri ngomel dah, bah, kenapa yang diangkat bukan anak kita, yang diangkat keponakan kita, kenapa? Itu ramai juga di tengah ulama-ulama saat itu. Iya, kenapa? Imam Junaidi mengatakan apa? Ya, kamu belum paham sirnya. Ya, ini orang-orang yang ahlillah, dia selalu yanzuru binurillah, ya, yattaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Kata Imam Junaidi, dua orang itu bawa ke sini, ya, datangkanlah dua orang tadi, anaknya dan keponakannya. Dikasih apa? Dikasih celurit, pisaulah, dikasih keranjang besar. Kata Syekh, kamu masuk ke hutan. Jika kau lihat tidak ada orang, tidak ada yang melihat, maka kau potong, ya, segera penuhi keranjang ini. Dua-duanya masuk ke hutan. Putranya tengok kanan, nggak ada yang melihat, potong, penuh dia. Dia pertama kali sampai ke majelis tadi. Tapi ponakannya nggak ada, belum ada yang dipotong dia. Sampai waktu batasnya habis juga nggak ada. Akhirnya disusul, tidak ada satu rumput pun di keranjangnya. Ditanya, kenapa kamu? Tadi kata Syekh kan, kalau tidak ada yang melihat, potong. Saya sudah masuk ke dalam goa, saya sudah masuk ke belakang pohonan, saya mau potong. Saya selalu merasa ada yang melihat saya. Ya, aku malu katanya. Aku potong ini dan Allah melihatnya. Nah, kata saya apa? Nah, ini perbedaannya. Anak saya ini a'ma, buta mata hatinya. Keponakan saya ini basir, melek mata hatinya.
Kagak mungkin orang yang buta membawa orang yang basir. Yang benar orang yang basir membawa yang buta. Ibu-ibu kalau ada orang kagak ngeliat, yang nuntun orang buta apa yang dituntun? Hah? Kita nuntun orang buta apa orang buta nuntun kita? Orang buta nonton kita. Lah, orang buta nuntun kita lah, nabrak dong. Yang benar gimana yang benar? Kebanyakan orang Yang benar yang mana? yang butanya kan di luar. Nih, yang benar orang buta nuntun kita, yang melek, apa orang melek nuntun orang buta? Yang melek kita. Nah, berarti jawabannya udah benar tuh. Kalau jawabannya salah dibiarin nanti ke bawah ke alam pikiran terus terbawa bahaya. Maka harus diluruskan. Banyak anak-anak kita melakukan kesalahan dia kagak sadar, itu harus diluruskan. Itulah namanya tarbiyah, ya pendidikan. Jadi jamaah sekalian, kata Syekh, nggak mungkin orang yang buta membawa orang yang melek. Yang benar al-basir katanya, yaqudul a'ma, orang yang mata yang melek, dialah yang nuntun, ya orang-orang yang sedang dalam ilallah, orang-orang yang dalam kesasar menuju Allah, ya. Taib. Jadi baca tadi Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu ma'i. Ini Imam Junaidi sejak umur 7 tahun sudah mulai. Ya orang dulu 7 tahun sudah hafal Quran, udah ngajinya pinter, udah butuh rohaniyat. Jadi udah ngerti fikih. Ya kekosongannya di rohaniyat. Datang ke gurunya, ajarkan saya pengen masuk dunia ini. Kata gurunya apa? Udah amalin ini setiap malam selama arba'ina lailatan, 40 malam. Diamalin tuh 40 malam. Istiqomah. Ya orang kalau pengen berhasil harus istiqomah dan harus indibat. Kalau pengen ilmu ya belajar, al ilmu bil ta'allum wa tadarrus. Kalau pengen berkah, berkhidmah, yang berkah hidupnya. Ya, kadang kita biasa-biasa saja, tapi dia dulu melayani guru, khidmat sama guru, sama kiai ulama, itu bakal berkah dia. Pengen sukses, bil iltizam, bil nizam, harus dengan komitmen, kedisiplinan, ya. Kagak bisa ada sukses tanpa disiplin. Ibu pegawai perusahaan pengen karir naik, masuk kerjanya sembarangan waktunya, nggak bisa. Ya, tugas ditentukan besok kelar, kagak dikelarin, nggak bisa. Ya, katanya an-najahu bin nizam, la at-ta'allum al-ilmu bit ta'allum wat tadarrus. Keberkahan al-barakatu bil khidmah, an-najah bin nizam. Taib. Jadi kalau sudah itu kemudian ditutup dengan bacaan sighat taubat, ya. Baca apa? Hubna ilallah, ya Allah, hari ini kami bertobat kepadamu ya Allah. Wa raja'na ilallah, ya Allah kami kembali kepadamu ya Allah. Wa nadimna, dan kami menyesali ala ma fa'alna, atas dosa-dosa yang pernah kami lakukan. Wa azamna, dan kami berazam alla na'uda ilal ma'asi abadan, agar tidak lagi kembali kepada maksiat abadan selama-lamanya. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baru al-fatihah. Al-fatihah niat agar dijaga Allah, dibimbing Allah, dan seterusnya. Ya. Nah ini Bapak Ibu amalkan ya. Saya ijazahkan a'jaztuka kama a'jazani syaikhi. Amalin. Kalau sudah hafal urutannya, nanti istighfarnya 100, selawatnya 100, kalimat tauhidnya 100. Yang lain tetap begitu. Ya. Semoga jamaah jadi orang-orang yang ahli zikir. Ya. Jamaah, ini kita masih perjalanan menuju Adha, ya.
menuju kota Thaif masih begitu jauh. Silakan istirahat dulu, nanti memasuki parkiran Ibnu Abbas kita akan bangunin jamaah, kita foto bareng di Gapura, sholat sunnah di masjid, dan kita sebelumnya akan ziarah ke makam Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas adalah keponakan Nabi, orang yang ahli Quran yang didoakan nama Nabi, merupakan turjamatul Quran atau hibratul Quran, tintanya Al-Quran atau terjemahnya Al-Quran. Maka ada tafsir Ibnu Abbas. Orang yang kecil, suaranya sangat bagus. Sekian, mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.